Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya mau bikin kue tradisional yang sangat lezat. Kue ini beda dari kue talam pada umumnya karena tidak menggunakan tepung sama sekali. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih nama kue yang satu ini? Silahkan tulis di komen ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Untuk langkah yang pertama, masukkan ke dalam wadah 1 gelas beras ketan putih seperti ini. Untuk 1 gelas ini beratnya sekitar 200 gram. Kemudian tambahkan juga beras ketan hitam sebanyak 1 gelas untuk takarannya sama ya. Selanjutnya ini tinggal kita aduk dulu hingga tercampur dengan rata. Kalau beras ketannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita rendam menggunakan air panas, lalu kita diamkan dulu. Untuk berasnya ini, kita rendam minimal 3 jam atau lebih bagus kita diamkan selama semalaman. Nah, untuk berasnya ini saya cuma rendam selama 3 jam saja ya bun, kemudian berasnya tinggal dicuci bersih dan juga ditiriskan. Setelah beras ketannya dicuci bersih, kemudian beras ketannya mau saya masukkan ke dalam chopper. Kalau beras ketannya didiamkan selama semalaman, tidak perlu menggunakan chopper, cukup beras ketannya diremes-remes saja hingga hancur. Kemudian beras ketannya tinggal dicopper saja, nggak perlu lama-lama, cukup sampai beras ketannya hancur saja. Kalau beras ketannya dirasa sudah cukup hancur, choppernya bisa kita matikan dulu. Nah, ini beras ketannya sudah cukup hancur ya bun, jadi segini saja, nggak perlu sampai terlalu halus. Untuk langkah selanjutnya, beras ketan yang sudah selesai dicopper tadi tinggal kita masukkan ke dalam wadah tahan panas. Jika semua ketannya sudah selesai dimasukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga santan kental sebanyak 400 ml. Untuk takarannya, saya gunakan 2 gelas kayak gini, tidak terlalu penuh ya bun. Kemudian ini tinggal kita ratakan hingga beras ketannya terendam dengan sempurna. Kalau dirasa sudah cukup terendam dengan sempurna, selanjutnya ini bisa kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini airnya sudah mendidih. Jadi loyang yang sudah bersih ketan tinggal kita masukkan ke dalam kukusan. Supaya aromanya lebih wangi, jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini tinggal kita kukus hingga ketannya empuk. Ketika memasak ketan, sesekali kukusannya bisa dibuka, kemudian ketannya jangan lupa untuk diaduk biar matangnya lebih merata. Kalau bunda mau cara yang lebih gampang, untuk ketannya ini juga bisa dimasak menggunakan rice cooker. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tinggal kita kukus kembali sampai santannya meresap dan ketannya empuk. Setelah beberapa saat dikukus, ini santannya sudah meresap, ketannya pun juga sudah empuk. Kemudian ini tinggal kita angkat dari kukusan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan cetakan. Saya gunakan loyang ukuran 20. Untuk dasar loyangnya, alasi dengan daun pisang yang diolesi dengan sedikit minyak. Selanjutnya, beras ketan yang sudah kita kukus tadi, selagi masih panas, langsung kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian ini tinggal kita ratakan sambil dipadatkan. Ketika memadatkan seperti ini, usahakan di bagian pinggirannya benar-benar padat ya bun, supaya nanti lapisan atasnya tidak merembes ke bagian bawah. Supaya permukaan ketannya lebih rata dan juga lebih padat, ini saya bantu menggunakan alat penekan seperti ini ya bun. Oh iya, untuk tipsnya, supaya ketannya lebih mudah diratakan seperti ini, ketannya harus kita masukkan ke dalam cetakan selagi masih dalam keadaan panas. Kalau ketannya sudah selesai diratakan seperti ini, kemudian ketannya tinggal kita kukus kembali selama lebih kurang 15 menit. Sambil menunggu ketannya dikukus kembali, masukkan ke dalam blender 250 ml santan kental atau sekitar 1 gelas belimbing penuh seperti ini ya. Kemudian tambahkan juga gula merah yang sudah disisir sebanyak 1 gelas munjung atau sekitar 200 gram. Lalu tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Kemudian jangan lupa tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu di sini saya juga mau menambahkan 1/4 sendok teh bumbu spekuk. Kemudian tambahkan 5 butir telur.
Oh iya, untuk bumbu spekuknya opsional ya bun, boleh digunakan, boleh juga tidak. Lalu, ini tinggal kita blender hingga tercampur dengan rata dan pastikan gula merahnya sudah larut. Jika dirasa sudah cukup, blendernya bisa kita matikan, kemudian ini tinggal kita saring. Nah, ini adonannya sudah selesai disaring dan adonan serikayanya sudah siap untuk digunakan. Sekarang kita kembali lagi ke ketan yang sudah kita kukus tadi, kukusannya bisa kita buka. Kemudian untuk adonan serikayanya bisa kita tuangkan di atas ketan seperti ini. Jika semua adonan serikayanya sudah selesai dituangkan, kemudian kukusannya bisa kita tutup kembali dan ini kita masak hingga serikayanya matang. Untuk tips supaya hasil lapisan serikayanya tetap mulus dan tidak banyak gelembung, ketika mengukus tutupnya harus sering kita buka dan biarkan terbuka selama lebih kurang 10 detik. Kemudian kukusannya ditutup kembali dan lakukan langkah yang sama hingga permukaan serikayanya ngeset. Setelah beberapa saat dikukus, kalau permukaan serikayanya sudah kokoh seperti ini, ketika ditekan itu tandanya sudah matang ya, kemudian tinggal diangkat dan dikeluarkan dari kukusan. Alhamdulillah, lapis ketan hitam serikayanya sudah matang. Ini sebelum dikeluarkan dari cetakan harus kita diamkan sampai beneran dingin. Oh iya bun, kebetulan ini saya diamkan di dalam kulkas selama semalaman, jadi ini sudah beneran dingin dan sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Sebelum dikeluarkan dari cetakan, semua sisi bagian pinggirannya harus kita sisir dulu menggunakan spatula seperti ini ya bun. Selain menggunakan spatula, bunda juga bisa sisir bagian tepinya menggunakan pisau supaya nanti dikeluarkan dari cetakan tidak lengket. Jika seandainya bunda juga simpan di dalam kulkas selama semalaman seperti ini, sebaiknya sebelum dikeluarkan dari loyang, diamkan dulu di suhu ruang minimal 1 jam supaya hasilnya tidak terlalu keras ketika disisir. Jika semua sisinya sudah selesai disisir, kemudian bagian atasnya bisa kita lapisi dulu menggunakan plastik atau menggunakan daun pisang, baru kemudian tinggal kita balik. Nah, sekarang lapis ketan hitam serikayanya sudah bisa kita keluarkan dari cetakan, tapi hati-hati ya supaya hasilnya tidak hancur. Jadi, ini bisa kita keluarkan pelan-pelan saja. Kemudian, untuk alas daun pisangnya tinggal kita lepas. Oh iya bun, jangan salfok ya dengan bagian yang putih-putihnya karena itu adalah minyak yang terbentuk dari santan yang kita gunakan. Karena tadi saya langsung keluarkan dari loyang ketika suhunya masih dalam keadaan dingin, jadi otomatis minyaknya masih membeku. Selanjutnya, bagian dasarnya tinggal kita alasi lagi menggunakan daun pisang, kemudian tinggal kita balik. Untuk lapisan plastiknya tadi tinggal kita angkat. Untuk memotong lapis ketan serikaya, gunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik supaya hasilnya nanti tidak lengket ketika kita potong. Untuk satu loyang ini saya potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong dulu hanya sepertiga bagian saja. Atau untuk potongannya bunda juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini mau saya potong-potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah dipotong-potong, saya mau ambil dulu satu potongan saja. Untuk hasilnya seperti ini ya bun, untuk lapisannya ini kelihatan sangat rapi sekali. Jadi, supaya hasilnya lebih rapi seperti ini, ketannya harus benar-benar kita padatkan selagi masih panas. Untuk lapisan ketan dan serikayanya, ketika dipotong menggunakan sendok seperti ini, sama sekali tidak terpisah. Sedangkan untuk rasanya, Masya Allah, ini beneran sangat enak sekali, manis dan juga gurih. Lapis ketan hitam serikaya ini selain jadi suguhan acara adat dan pesta, juga bisa untuk suguhan acara keluarga dan juga ide jualan. Jadi jangan lupa untuk dicoba resep ini di rumah ya bun. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.